kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan dalam nama Yesus. Kami minta hikmat, wahyu, dan pengertian turun di antara kami, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu berjalan seperti yang Kau mau. Kuduskan kami dan sucikan kami, supaya mata kami, hati kami diterangi untuk melihat kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, kalau kita memiliki kerinduan dengan Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, pingin ketemu Tuhan, rasa rindu sama Tuhan, pingin ngalami Tuhan, bukan sekedar datang ke gereja, engkau akan ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu pasti diubahkan, pasti diubahkan, masa depanmu pasti diubahkan. Hari ini dibutuhkan orang-orang yang pingin Tuhan. Katakan, saya pingin Tuhan, dilawat Tuhan, dipenuhin Tuhan. Kalau engkau ngalami kepenuhan Tuhan dalam hidupmu, pasti masa depanmu dibawa ke dalam, berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Engkau akan mengalami perubahan demi perubahan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memanifestasikan dirinya, Dia akan menyatakan begitu powerful kuasa itu. Sekarang kita lihat pelan-pelan ya, di 2 Tawarik pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Fokus ke saya saja, kamu nggak perlu buka Alkitabmu, kan ada ini, biar lebih cepat ya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ketika nyembah Tuhan, para peniup nafiri dan penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, nggak usah kemana-mana, kamu di situ saja. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ada benging ya, apa? Dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Bisa disingkirin biar nggak ganggu. Kasih dot atau coklat biar yang lain fokus. Menyelenggarkan kebaktian itu karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan, ketika kuasa Tuhan mengalir, manifestasikan, Bapak Ibu meski bedain antara kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Antara urapan dan hadirat Tuhan itu dua hal yang berbeda. Yang kita perlukan His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan, itu pribadinya Tuhan. Urapan itu berbicara tentang kuasanya yang menyembuhkan, bikin mujizat dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan dalam setiap ibadah seperti ini adalah kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Seperti kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan itu memenuhi rumah Allah sampai imamnya itu gak tahan, hadirat mereka rebah di lawat Tuhan. Ini kan kebanyakan orang dari Kupang mungkin ya. Kebangunan rohani pertama kali adanya di Kupang, di kota Soel. Powerful sekali. Ada orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Mereka berdoa dan nyembah Tuhan. Hadirat dinyatakan, yang pemimpinnya namanya Meltari. Cari bukunya, Like Mighty Wind, seperti tiupan angin badai. Terjadi lawatan di tempatmu loh. Di tempat kalian berasal. Kenapa kok dilawat Tuhan? Karena ada orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Kerinduanmu, kelaparanmu, pingin Tuhan akan membuat manifestasi kuasanya dinyatakan di tempat ini. Ketika kuasanya dinyatakan, hidupmu pasti diubah Tuhan. Tidak mungkin tidak diubah Tuhan.
seorang ketemu dengan Tuhan, karakternya diubahkan, kelakuannya diubahkan. Kalau kalian ke gereja karaktermu tidak berubah, kamu perlu bertobat loh. Harus bertobat, harus berubah. Semakin didapati menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan 6, 4 sampai 6, apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus ini orang yang kejam sekali. Dia punya surat kuasa untuk ngejar orang Kristen, untuk disiksa, untuk dianiaya, untuk dihabisin. Tapi Tuhan punya rencana yang baik dan luar biasa. Sama seperti Tuhan punya rencana atas hidupmu hari ini. Sejahat apapun kelakuanmu, sejelek apapun kelakuanmu, sebejat apa hidupmu, seburuk apapun, sesuram apapun hari ini, ketika engkau berjalan bersama Tuhan dan engkau ketemu Tuhan, hidupmu diubahkan. Dari seorang pembunuh yang kejam sekali, bahkan dia lihat Stefanus dilemparin batu di depan matanya. Ini orang kejamnya luar biasa. Bayangin ketika dia ketemu dengan hadirat Tuhan itu, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia ketemu Tuhan, dari seorang pembunuh diubahkan menjadi rasul yang hebat. Hidupmu mungkin gak dilihat orang, gak dipandang orang. Sama seperti saya dulu, bukan siapa-siapa. Saya lahir dari Malang, dekat. Bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan buat jadi siapa-siapa. Dari seorang pembunuh diubah menjadi rasul yang hebat. Hidupmu hari ini apapun kau tinggal di mana mungkin gak dipandang, ketika ada Tuhan menyertaimu, kau berjalan kemana Tuhan ada bersamamu, Tuhan akan buat berhasil apa saja yang dikerjakan tangan. Dan orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kemuliaan yang tidak terselubung itu memenuhi hidupmu. Korintus jelaskan, kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Artinya terang-terangan orang bisa lihat kok. Hari ini orang lihat apa dalam hidupmu? Kalau masih kelakuanmu buruk, jelek, simpen kepahitan, sakit hati, ngamuan, marahan, perlu berubah itu. Orang nggak bisa melihat Kristus lewat karaktermu itu. Ini banyak anak kecil jalan-jalan ngapain? Minta duit, dikasih duit dulu biar kasih persembahannya. Biar yang tuanya fokus nih. Biar diurusin di sana. Bapak Ibu, kekristenanmu harus benar-benar cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan itu orang yang takut akan Tuhan, respect dan hormat sama Tuhan. Ekspresi dari kita cinta sama Tuhan, kita gak melukai, kita gak menyakitin hati Tuhan, kita pingin dekat dengan Tuhan. Kamu ngaku cinta Tuhan, kamu ke gereja tiap minggu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kelakuanmu kayak setan, tidak membuktikan bahwa kamu Kristen yang sejati. Agak sok yang dengerin khotbah saya, apalagi belum sarapan ya. Kasih senyum kanan kiri dulu dong. Saya ini terkenal khotbahnya agak tajam. Nanti cari di YouTube Peter Guntur, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hidup kita harus berjalan setiap hari dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kamu ngalami ketemu dengan Tuhan di tempat ini, mungkin kamu pernah bertumbuh di mana, ngalami Tuhan dimanapun juga, dan kamu beribadah di tempat ini, bertumbuh, terus berubah terus. Dan harus berjalan semakin hari semakin diubahkan. Bukan hanya sekedar ya udahlah aku jadi orang Kristen minggu ke gereja terus pulang besok kerja, nanti nunggu lagi minggu ibadah di gereja. Dan hidupmu dari tahun ke tahun seperti itu membosankan, menjenuhkan. Nggak ada sesuatu yang powerful. Padahal hidupmu harusnya ya, ketika ketemu orang-orang di sekitar lingkunganmu, mereka bisa merasakan Tuhan, bisa melihat Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu. Amin. Do you mudeng or not ini? Ngerti apa enggak ini? Kok bengong-bengong ini? Amin. Saya berdoa engkau memiliki rasa haus dan lapar lebih dari apapun juga. Karena kuncinya di situ jadi orang Kristen. Kalau orang Kristen nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, engkau jadi hambar. Engkau gak pingin apa-apa, yang penting aku ibadah saja. Seperti hubungan suami dengan istri kan banyak kan udah menikah ini. Kalau tambah hari kan harusnya suami istri tambah cinta, bener apa enggak? Kok
kok senyum-senyum tambah cinta apa enggak ini? Suami istri harusnya tambah hari tambah cinta. Suami harus tambah sayang sama istrinya. Istri tak belain dong, bilang amin gitu. Istri harusnya tambah sayang sama suami, suaminya kurang enggak, telat nangkepnya. Semakin hari kita semakin sayang dengan pasangan kita. Sama seperti kita berjalan dengan Tuhan, semakin hari kita semakin cinta sama Tuhan, semakin memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Kita semakin hidup takut sama Tuhan. Ini bapak-bapak nggak ada yang takut sama istrinya kan? Nggak ada kan? Kok bengong kabeh? Istri senyum-senyum ini, kalian ini galak atau apa ini? Ini dengerin baik-baik. Kenapa? Pasangan hidupmu nggak mau selingkuh karena dia mencintai dan menghormatin kamu. Karena dia sayang sama kamu. Bukan berarti dia takut sama kamu. Dia sayang, dia respect dan hormat. Sama seperti kekristenan kita ini. Kenapa kok kita nggak mau melakukan dosa? Karena kita respect dan hormat dengan Tuhan. Amin. Kalian masih suka dosa atau enggak ini? Siapa yang suka ngebohong? Siapa yang suka marah? Oh, ada yang ngaku jujur di hadapan Tuhan akan ubahkan. Ini ibu-ibu ini cerewet apa enggak ini? Yang cerewet-cerewet ini sering ngomong jelek-jelek, sering ngomong jelek tentang anakmu, tentang suamimu, stop, berubah itu. Pakai mulutmu untuk nyembah Tuhan, pakai mulutmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berkat. Jangan tambah ribut, gegeran, berantem itu. Ini yang datang ke gereja berantem ada enggak ini? Nggak ada yang ngaku. Saya berdoa kamu pulang tambah mesra loh. Kalau hari ini datang eker-ekeran gara-gara mau bajunya lupa disetrika, gara-gara mau kunci motornya tak lupa taruh mana, hari ini terus kamu singkur-singkuran, hari ini meski belajar tatap pasanganmu dan bilang I love you gitu. Supaya hidupmu tuh bahagia. Karena ekspresinya orang yang hidup takut akan Tuhan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nek kamu cinta Tuhan, mukamu mecucu aja. Orang malas deket kamu. Apalagi kalau galaknya bukan main. Orang harus bisa melihat terang dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bisa lihat ibunya murah senyum semuanya ini. Haleluya. Cantik-cantik semua ada kalian ini. Dan bapak-bapaknya bahagia. Bapak-bapak, kamu lebih seneng istrimu lu senyum atau cemberut? Bapak yang di belakang itu loh. Hah? Kalau istrimu cemberut terus apa yang terjadi? Stres, sebel ya, kata gembalamu sebel loh. Ibu-ibu mesti belajar bertobat itu. Karena ekspresi dari orang yang cinta akan Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan, terpancar dari mukanya, dari kelakuannya, dari sikapnya. Orang Kristen itu berpikir kalau minggu ke gereja udah kelar. Justru praktek kekristenanmu di luar gereja. Ketika ngadepin suami yang kelakuannya agak aneh, kamu harus tetap senyum dan berbahagia. Para suami ketika ngadepin istrimu yang gampang cemberutan, kamu terus pandang matanya penuh asmara. Bukan malah biasa lakuan kayak begini terus. Enggak seperti itu. Kamu ngadepin tetangga yang cerewet, pernah ketemu tetangga yang aneh kan? Kayaknya tetanggamu baik semua ya. Orang Surabaya ini baik-baik semua ya. Nah, kamu ketemu tetangga yang nyebelin, terus sikapmu jelek, responmu salah, kamu kan tambah kesel kan? Orang nggak bisa melihat Tuhan melalui hidupmu. Orang harus bisa melihat lo manifestasi Tuhan melalui tingkah laku kita. Kalau tidak, hari ini perlu bertobat dan berubah. Apalagi yang suka marah, gampang tersinggung gitu. Nggak ada. Ada yang gampang tersinggung? Nggak ada yang ngaku. Tapi mukanya pemurah senyum semua sih ini. Ini yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Nggak kenan, kata orang Surabaya. Nggak kenean nih orang. Benceno ngeselin itu. Berubah loh ya. Kalau engkau seperti itu terus, hidupmu nggak jadi berkat. Kamu datang ke gereja isinya berantem iri-irian satu dengan yang lain. Berubah. Kita adalah orang-orang yang
diberkatin Tuhan, kita adalah orang-orang yang diurapin Tuhan. Ketika Saulus tadi pergi mau ngejar orang-orang Kristen, yang dikejarkan orang Kristen kan, tapi ternyata Yesusnya ngomong seperti ini nih, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu menganiaya sesamamu orang Kristen, kamu menganiaya Yesus. Karena kita semuanya adalah orang yang diurapin Tuhan. Katakan, saya orang diurapin Tuhan. Lu kok percaya apa enggak yang di belakang ini kok belum sarapan kelihatannya, belum ngopi ya? Katakan, saya orang diurapin Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Yohanes katakan, dia menyertain kamu, dia tinggal di dalammu, dia bersamamu kemanapun kau pergi. Nek kamu nyakitin sesamamu, kamu menyakitin Tuhan sebenarnya. Seperti yang Saulus lakukan. Yang dikejar bukan Yesus loh, yang dikejar orang Kristen, tapi Yesus yang sakit. Nek kamu nyakitin Yesus, apa yang terjadi? Hidupmu bedel duel, babak belur. Banyak orang gak sadar kelakuan sikapnya nyakitin orang lain. Yang lebih parah lagi, pakai ayat untuk menghakimi orang lain, pakai firman untuk menuduh orang lain. Kok senyum-senyum, kenapa? Tertuduh ya? Tersinggung, mulai tersinggung. Bagus. Suami istri ribut perang ayat, nggak ada kan di sini? Nggak ada? Nggak ada, Pak Gembala. Jemaatmu luar biasa kabeh. Kita lebih senang ngelihat kelemahan orang lain. Kita lebih senang ngelihat kekurangan orang lain daripada ngelihat kekurangan diri kita. Terus udah begitu kita pakai ayat untuk hakimin orang lain, kita sakitin orang lain. Banyak orang sering ngomong keceplosan, ngomong ngasal. Ini jangan sembarangan ngomong ya. Kita sering kali ngomong sembarangan, ngomong ngasal ya. Setelah 10 menit lupa. Para bapak-bapak ini hati-hati ini dengan perasaan istrimu, karena perasaan istri itu lembut sekali loh. Kita belain, wamen gitu loh Bu. Bapak-bapak, engkau meski sadar perasaan istrimu lembut, engkau meski ngomongnya hati-hati. Loh ibu ya, amin. Ibu-ibu katakan amin. Kadang bapak-bapak ngomongnya ketus, 10 menit kemudian lupa. Pernah punya suami yang modelnya kayak gitu? Mantu semua ya. Terus bapak-bapaknya lupa, ibu-ibu masih kesel kan? Ayo makan, enggak. Kenyang. Loh, tadi katanya lapar, enggak, kenyang. Terus cemberut aja, ditanya, loh kamu kenapa? Lakinya udah lupa, tapi istrinya ingat-ingat terus loh. Hati-hati dengan sikapmu. Ini bahwa ibu-ibu juga belajar atur perkataanmu dengan baik. Jangan sampai perkataan itu menyakitin. Karena lidah bibirmu itu harusnya dipakai untuk menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan, untuk ngomong kebenaran. Kalau kamu ngomong sembarangan, kamu sebentar lagi ngomongnya lupa, yang kamu ajak ngomong keinget seumur hidup bisa kepahitan dan sakit hati. Belajar mengontrol dan mengendalikan. Apalagi orang yang masih dikuasain emosi, belum berubah kelakuannya, gampang tersinggungan, gampang marah, sukanya ngomong nyelekit sekali. Pernah ketemu orang yang ngomongnya nyelekit begitu, tajam gitu. Juga sadar kalau dia ngomongnya tajam, kita yang dengerin sampai sakit rasanya. Kok Bapak tahu ya, aku sering diomongin kayak begitu kok, makanya aku ngerti ya, makanya bisa khotbah tentang seperti ini. Nah hati-hati, kenalin dirimu sendiri. Ada hal yang bisa menjadi tumpuan kakinya setan untuk menjajah kita. Lewat lidahmu, lewat perkataanmu, nanti terang kemuliaan Tuhan gak akan memancar dalam hidupmu. Apalagi orang yang gampang tersinggungan, tuh dicek masa lalumu udah bener belum. Mungkin kau belum damai loh dengan dirimu sendiri yang gampang marah-marah itu, yang gampang tersinggungan itu, yang gampang sakit hati itu. Kau simpen jengkel sama seseorang sampai hari ini belum bisa mengampuni. Hati-hati loh kayak begitu. Itu jadi pintunya setan untuk menjajah hidupmu loh. Engkau gak akan mengalami kemenangan. Tidak ada solusi lain kecuali melepaskan pengampunan. Yang sakit hati, benci, jengkel, dendam sama orang, belajar melepaskan pengampunan. 1 Yohanes 3 ayat yang 15 katakan seperti ini, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia kok. Bagaimana seorang pembunuh manusia dapat hak masuk dalam kerajaan Allah? Binasa. Sekalipun kamu rajin ke gereja, sekalipun kamu rajin pelayanan, rajin kasih persembahan di sini, tapi kalau kamu simpen kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, tak bisa mengampuni, ngamuan,
hilang kamu, binasa kamu. Tidak ada solusi lain kecuali kita melepaskan pengampunan. Makanya hati-hati dengan lidah bibirmu, jangan pakai ngomong sembarangan, nyelekit lagi kalau ngomong. Hidup kita hari ini harus memancarkan kehidupan yang memberkati banyak orang. Kamu nyakitin sesamamu, kamu nyakitin hati Tuhan, karena sesamamu adalah orang yang diurapin Tuhan. Amin. Dan saya berdoa dari tempat ini nanti tambah hari tambah rukun, gemari pahlo jinawi, toto tentrem kartora harjo, kata orang Jawa ya. Nggak ngerti ya kita ya. Oh iya, bukan orang Jawa soalnya. Hidupmu tenang, damai satu dengan yang lain, jadi berkat. Amin. Karena orang yang mau datang sama Tuhan tuh hatinya mesti beres dulu. Hatinya mesti beres. Kamu datang ke gereja kalau hatimu buruk, engkau nggak bisa nyembah Tuhan. Harus di dalam ini beres dulu. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, tak bercacat celah. Makanya sebelum kita datang sama Tuhan, minta darahnya menguduskan. Kita perlu bertobat dulu. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 katakan, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Beresin hatimu dulu. Kamu datang ke gereja ibadah nyembah Tuhan, kalau kelakuanmu najis, jelek, kotor, busuk, jahat, penyembahanmu gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kecuali engkau bertobat, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni engkau. Waktu Tuhan ampuni, posisimu kudus, suci seperti Tuhan. Nah, perlu dijaga setiap hari. Jaga setiap hari. Dengan engkau memiliki kerinduan dan kelaparan, kehausan dengan Tuhan, tambah hari, karaktermu akan diubahkan, kelakuanmu akan diubahkan. Karena solusi tercepat untuk kita diubahkan setiap hari adalah setiap hari kita cari Tuhan dan kenal Tuhan, mengenali kebenarannya. Amin. Kamu kenal Tuhan, kamu cari Tuhan, kamu cintai Tuhan, hidupmu pasti diubahkan. Dan kau pasti ngalami ujungnya, ngalami kemenangan. Sekarang kita lihat di Mazmur 42. Melihat yang pertama untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bapak Ibu nanti pelajarin seluruh tulisannya Bani Korah. Itu berbicara tentang hubungan yang dalam dengan Tuhan. Orang harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Seperti Bapak Ibu, kau kenal dengan pasangan hidupmu, kau ngerti seleranya, kau ngerti maunya, ngerti apa yang dia mau, ngerti apa yang diinginkan. Bahkan kamu ngelihat pasangan hidupmu dengan lirikan matanya, kamu ngerti loh maksudnya apa. Ini bapak-bapak ngerti nggak kalau lirikan mata istrimu agak begini-begini itu maunya apa gitu? Ngerti apa nggak ini? Saya tahu persis kalau istri saya telindikannya begini, oh, ada yang salah di saya mesti berubah. Ibu-ibu juga tahu kan, dengan sikap suamimu, engkau ngerti loh dia maunya apa loh kadang. Orang semakin dekat dengan Tuhan semakin ngerti. Semakin hidupnya diubahkan, hatimu semakin diubahkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang yang hubungnya nggak benar dengan Tuhan, pakai di string aja. Orang yang nggak hidupnya nggak benar dengan Tuhan itu hatinya nggak benar. Hatinya nggak benar, hubunganmu dengan orang lain juga nggak benar. Orang hari ini yang suka ribut dengan orang, suka marah-marah, suka ngamuan, suka kesel sama orang, dapat dipastikan hubunganmu dengan Tuhan nggak benar. Kalau hubunganmu nggak benar, pasti suka ribut, berantem. Karena fokusnya pada diri sendiri. Kalau fokusmu pada diri sendiri, engkau menjadi orang yang egois dan keras kepala. Orang-orang egois dan keras kepala biasanya susah ditegur, susah dinasihatin. Diomongin pendeta, ditumpangin tangan pendeta, diuyek-uyek rambutnya sampai gundul pun tidak berubah. Dan engkau mesti ambil keputusan untuk dirubah, untuk menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Belajar firman, ngerti firman, bergaul dengan Tuhan, rubah yang di dalam hatimu. Katakan amin. Bani Korah dalam hubungannya dengan Tuhan. Padahal nenek moyangnya dulu pernah memberontak kepada Musa. Ada Datan, Korah dan Abiram. Tapi ada satu orang yang nggak ngikutin nenek moyangnya ini. Mungkin karena melihat kehidupannya Musa, melihat terang kemuliaan Tuhan dalam tiang awan dan tiang api, dia hidup takut akan Tuhan. Ketika masa perjalanan hidupnya tambah cinta Tuhan, dia nulis hubungan yang dalam dengan Tuhan.
Bapak Ibu, ketika Saulus ketemu Tuhan diubah menjadi Paulus, matanya buta 3 hari, merubah hidupnya dan jadi rasul yang dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru karena berubah. Bani Korah tidak ngikutin berontak nenek moyang, dia pegang hatinya, nempel sama Tuhan dan cintai Tuhan, makanya dipercayakan nulis kitab Mazmur. Banyak orang ngomong begini ya, seperti rusa rindu sungaimu yang nulis Daud, katanya. Benar apa enggak? Banyak orang yang ngomong begitu kan? Padahal yang nulis adalah Bani Korah. Coba perhatikan ayat yang keduanya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yang nulis Bani Korah. Kenapa orang pingin Tuhan seperti ini? Karena kau bisa menulis merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Engkau harus pingin Tuhan, engkau rindu Tuhan, hidupmu akan diubahkan. Karena yang pegang hidup kita, yang pegang masa depan kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Keputusanmu hari ini akan menentukan seberapa powerful di depan ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Serahkan hatimu sama Tuhan dan kau belajar berubah, pingin kenal Tuhan. Ini orang-orang hari ini ada datang dengan masalah nggak? Ada yang punya utang nggak? Coba angkat tangan yang punya utang. Nanti saya mau doain deh, utangmu nanti dibikin lunas sama Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saya pernah terjerat hutang besar sekali karena bisnis kita bangkrut. Dan Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Tuhan yang sama, Tuhan akan buat sesuatu yang terjadi lagi. Ada yang datang dengan pergumulan, nggak tahu pergumulanmu apa, tapi rasanya nyesek di dalam hatimu. Ada, angkat tangannya. Nyesek, nggak tahu apa yang harus diperbuat ini. Benar. Jalan buntu ini. Nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Dengerin baik-baik. Yang jadi solusi hidupmu adalah pribadi Tuhan. Hari ini serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Nanti lihat Tuhan akan buat dengan caranya yang unpredictable, yang kita nggak bisa duga, dan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Amin. Tepuk tangan dulu yang mulia. Dibutuhkan kerinduan kita dengan Tuhan. Yang bisa menyelesaikan masalah kita bukan kekuatan kita, tapi biasanya naluri kita ini sebagai manusia. Tolong ditutup aja itu, anak-anak itu jangan boleh masuk dulu. Anak-anak tolong keluar, main di luar sana, nyanyi-nyanyi di luar sana. Jangan keluar masuk. Mungkin dia perlu uang persembahan, kasih uang persembahan dulu. Anak sekolah minggu jangan masuk ruangan dulu ya, bentar lagi Om ini selesai khotbah. Dibutuhkan, tadi sampai mana lupa kan? Yang bisa menyelesaikan masa depanmu bukan kekuatanmu sendiri, tapi kebanyakan kita ketika kita ngadepin masalah, kita sering pakai kekuatan kita sendiri. Kita coba pakai naluri kita. Kalau kita punya masalah itu, kita mesti melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita coba menyelesaikan sesuatu untuk ngalami sesuatu. Belajar berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Gue belajar memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Kebanyakan orang ketika ngadepin masalah yang dicari orang lain, lo minta pertolongan. Bener apa enggak? Karena dibalik semua masalah sebenarnya Tuhan punya rencana dalam hidupmu kok. Dibalik semua kejadian-kejadian yang tidak enak itu sebenarnya Tuhan sedang tarik hatimu mendekat kepada Tuhan. Lo dekat tau sama aku. Aku sumbermu, aku yang memampukan kamu, aku yang menyediakan masa depanmu. Tapi kita seringkali cuma pakai kekuatan kita sendiri. Kita kerja mau kita sendiri. Kita memutuskan segala sesuatu seenak perut kita sendiri. Kita pikir kita bisa, kita mampu. Ternyata kebentur-bentur. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang kebentur-bentur, sedang mengalami jalan buntu, itu bagus buat hidupmu, supaya hatimu nempel sama Tuhan lagi, ditarik lagi kepada Tuhan. Ada yang mengalami jalan buntu hari ini, bagus buat ibu. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, banyak orang pingin mujizat terjadi seperti Musa membelah laut merah. Orang pingin langsung
Tuhan bikin terobosan dan ternyata caranya Tuhan gak langsung step by step. Step by step, sekalipun kau berjalan di jalan buntu itu, di ujung jalan sana Tuhan sedang menyediakan dengan semua jawaban dari permohonan. Katakan amin. Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan pernah bikin pertolongan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan pernah menyelamatkan Daniel. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bikin Daud jadi raja yang powerful. Tuhan memberkati Salomo. Tuhan yang sama yang kita sembah. Dia juga akan bawa hidupmu berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan selama engkau jalan sama Tuhan. Makanya saya bilang, kelemahanmu, dosamu harus diserahkan sama Tuhan. Bahkan cita-citamu, persoalanmu harus diserahkan sama Tuhan. Hari ini nanti kau akan melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan beracara dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan ayat yang ketiganya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini orang pusing nggak? Ini orang stres nggak? Kalau sampai nangis, Bayu pernah sedih nggak sih? Kok kalian ini hidupnya bahagia ya, nggak pernah masalah ya kayaknya ya. Siapa yang pernah ngadapin tantangan berat sampai kamu nggak tahu harus ngapa-ngapain, mau nangis pun kehilangan air mata, kering rasanya. Justru momen seperti itu kamu harus mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Nanti tak ajarin sebentar ya, bagaimana engkau bisa masuk sampai kedalaman dimensinya Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar beribadah, tapi kamu pingin Tuhan dan Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Orang pingin pakai caranya, kadang pingin buru-buru doanya dijawab Tuhan, dan ternyata Tuhan gak jawab langsung doamu. Kenapa kok Tuhan ulur-ulur kadang? Apakah Tuhan gak peduli? Tuhan peduli. Tuhan sedang membawamu semakin dekat dengan Dia kalau doamu belum dijawab. Tapi banyak orang responnya salah, banyak orang responnya tidak benar. Ketika doanya nggak dijawab, dia teriak, dia ngerutu, dia ngomel. Semakin jauh mujizatmu. Orang hari ini yang menghadapi masalah dan persoalan, kau mesti menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kau diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, ngalami hal yang berat, nggak tahu jalan keluarnya, tetap tersenyum. Amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya. Bahagia bahagia memuji Yesus selamanya. Ada beberapa orang ngerasain hadirat Tuhan ya. Iya.
Ibu dua ngerasain Tuhan ya. Sampai kamu nggak tahan dengan hadirat itu. Dengerin baik-baik ya. Saya melihat ada orang di sini setiap waktu saya nyembah Tuhan, saya masuk di tempat ini, saya merasakan ada orang yang haus dan lapar ingin Tuhan. Waktu saya khotbah seperti ini, kalian tuh seperti nyedot apa yang saya katakan. Dan itu perlu dibangun. Setiap hari engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Karena banyak orang datang kepada Tuhan sekedar minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu. Kadang kita ngobrol suami istri, tidak harus membicarakan hal-hal yang berat. Tagihan bagaimana, masa depan anak-anak bagaimana, uang sekolah bagaimana. Kadang hubungan suami istri hanya pegangan tangan, saling tatap mata, mengekspresikan, dan kau memiliki hubungan yang dalam dengan pasangan. Banyak orang datang kepada Tuhan ketika ingin memenuhi kebutuhannya, karena ada persoalan dalam hidupnya. Tapi hari ini engkau mesti belajar datang kepada Tuhan karena pingin kenal Tuhan. Kalau engkau pingin kenal Tuhan, engkau kenal Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidupmu, mengubahkan masa depanmu, menyelesaikan persoalanmu. Saya setelah kenal Tuhan, hampir saya tidak pernah berdoa minta semua masalah saya dijawab Tuhan, ditolong Tuhan. Hampir saya nggak pernah berdoa buat diri saya sendiri. Saya lebih banyak berdoa buat orang lain, orang-orang yang saya layanin, pelayanan saya, orang yang saya konselin dan lain sebagainya. Tapi saya tahu ketika saya menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidup saya ingin berjalan bersama Tuhan. Dari sikap, tindakan, dan kelakuan saya ingin nyenengin hati Tuhan. Sebab ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan Tuhan tahu persis semua kebutuhan dan keperluan saya. Semua masalah yang saya hadapin, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu yang indah. Hari ini Tuhan, kalau sampai belum jawab semua pergumulanmu dan doamu, bukan berarti Tuhan gak peduli loh. Tuhan peduli. Tuhan sedang lihat sesuatu yang Tuhan sedang siapkan dalam hidupmu. Engkau dilatih untuk melihat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena banyak orang bergantung pada kekuatannya sendiri. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri. Seringkali kita pakai cara kita sendiri. Seringkali kita pakai mau kita sendiri. Bukan masalahmu selesai, malah kejiret-jiret, malah ruwet, malah babak belur, malah berantakan. Sebenarnya Tuhan sedang membawa hati kita untuk nempel kepada Dia, dekat kepada Dia. Semakin dekat, semakin kau ngerti maunya, semakin kau ngerti kehendaknya, semakin kau diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kenapa bangsa Israel gak langsung dibawa ke tanah perjanjian, harus melewati padang gurun? Sebenarnya bangsa Israel sedang dilatih untuk berperang, dilatih untuk menaklukkan dirinya dan tunduk kepada otoritas yang ada. Engkau juga sedang dilatih hari ini untuk belajar menaklukkan dirimu, untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan tuh mudah sekali lo memberkatin kita. Tuhan mudah sekali memakai hidup kita. Tuhan mudah sekali memulihkan kehidupan kita. Tapi dibutuhkan waktu untuk hatimu diubahkan, hatimu mencari Tuhan. Dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu. Sampai engkau memberi hatimu untuk dibentuk, diremukkan, diproses, ngikutin dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Baru Tuhan buat sesuatu. Kalau hari ini masih ada orang yang ngotot, nyeyelan, keras kepala, benceno, ngeselin, maumu sendiri, pakai caramu sendiri, hidupmu tambah hari tambah ruwet. Hidupmu tambah hari tambah ruwet. Kalau engkau gak menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa ada orang yang mulai pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Nanti datang di rumah, ke rumahmu, pulang ke rumah, dan kau mulai datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Roh Kudus, ini loh hatiku, ini loh hidupku.
sampai kedalaman hatiku. Kalau kau dapatin sesuatu yang najis dan kotor, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapanmu, cabut sampai ke akar-akar. Aku pingin hidupku berkenan di hadapanmu. Karena kebanyakan kita lebih suka menilai orang lain. Kita lebih suka melihat kekurangan orang lain daripada melihat kekurangan kita sendiri. Kita lebih suka cari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain dan membela diri kita sendiri. Baik Ibu, dengerin baik-baik. Kalau engkau suka membela dirimu dengan alasan apapun juga, bahkan ada beberapa orang ditegur marah, teriak, histeris, panik, balas dendam dan lain sebagainya. Hatimu terlalu keras. Orang-orang model kayak begini susah dilembutkan, susah dipulihkan, dan engkau akan menjadi orang yang sombong dan belagu. Orang yang semakin kenal Tuhan, hatinya semakin diubahkan, hatinya semakin lembut, semakin siap dituntun, diarahkan mudah sekali. Dan orang-orang model kayak begini cepat sekali mengalami pemulihan. Hidupmu akan semakin dipakai Tuhan. Mungkin orang nggak lihat kamu, nggak perhatikan kamu. Seperti Daniel itu orang buangan, itu Sadrak, Mesak, Abednego orang buangan, orang nggak dianggap. Tapi ketika Tuhan menyertai, mereka adalah orang yang cari Tuhan dan mengejar Tuhan. Tuhan bisa tempatkan kehidupan mereka menjadi orang-orang penting di negara pembuangannya, di Babel. Hari ini kamu menyerahkan hatimu dan kau pingin kenal Tuhan, pingin cari Tuhan, kau perlu belajar berubah terus. Suatu hari kalian akan berada di dalam kumpulan orang-orang penting di negeri ini, jadi berkat buat mereka. Katakan amin. Tapi kalau hidupmu hanya begitu terus dari tahun ke tahun, gak ada perubahan, kelakuan tambah ngeselin, benceno, tambah buruk, tambah pemarah, gak bisa mengendalikan diri, gak bisa menguasai diri, gak bisa mengontrol diri, kamu kompromi dengan dosa, sampai tua pun kamu gak akan berubah, sampai kamu mati pun kamu gak berubah. Hari ini saya berdoa Tuhan bicara dalam batinmu sendiri. Tuhan beracara dalam hidup dan mengubahkan hidupmu. Mulai pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Izinkan Tuhan melihat sampai kedalaman batin. Kita Mazmur katakan, selidikin aku Tuhan, uji sampai kedalaman batinku. Apakah aku ini berkenan di hadapan? Selama aku jadi orang Kristen, hidupku ini berkenan di hadapanmu apa enggak? Selama aku jadi orang Kristen ini, aku hanya sekedar datang ibadah tanpa pingin tahu Tuhan. Gak jauh beda dengan orang sebelah itu. Kalau orang lain ibadahnya di hari lain, kita karena orang Kristen ya kita hari Minggu ibadah, tapi kelakuan, sikap dan tindakan kita tidak berubah, ya percuma dan sia-sia. Kalau hidupmu ingin diubahkan, masa depanmu diubahkan, kau mesti kejar Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun. Kau memiliki kerinduan dan kelaparan, kehausan dengan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Ibu, ketika kau haus, perlu apa? Dikasih nasi goreng mau nggak? Perlu apa? Minum air es kalau perlu. Kamu mesti ngidam dengan Tuhan. Ini ibu yang pernah hamil tahu rasanya ngidam kan? Pengen mangga muda kan kalian? Ada yang pengen kedondong dan lain sebagainya. Ngidam sampai ngiler rasanya. Orang itu harus pingin Tuhan. Kok datang ke gereja pingin Tuhan di jamaah Tuhan? Di Soe air diubah menjadi anggur loh. Orang mati dibangkitkan. Ketika berdoa di luar sana melihat seperti tiupan badai, seperti kebakaran karena kemuliaan Tuhan. Dari tempat kalian berasal, dari tempatmu berasal, kalian di tempat ini, di kota ini, engkau akan jadi berkat. Engkau akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dimulainya dengan engkau menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Izinkan Tuhan bicara dalam hatimu. Selidikin sampai kedalaman batinmu hari ini.
Kalau ada sesuatu yang tidak benar, bertobat dan berubah. Lebih baik kita nurut ngikut Tuhan itu. Jangan ngotot maumu sendiri. Semakin kamu ngotot, semakin lama prosesmu, semakin lama pemulihanmu. Semakin kamu nurut Tuhan, semakin cepat Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan promosi, Tuhan akan bawa hidup mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Gak usah komplain ngikut Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Mau diremukkan, mau dibentuk, mau digecek-gecek, mau dipersalahkan, gak usah komplain, jalan sama Tuhan. Amin. Mulai rindukan Tuhan. Ketika kau pingin Tuhan, nanti datang sama Tuhan, komunikasi dan ngobrol sama Tuhan. Nanti lihat nih, dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, hidupmu akan mengalami sesuatu yang berubah. Dimulai dengan hari ini, engkau bergaul dengan Tuhan, engkau pingin Tuhan, engkau pingin Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Nanti lihat ya, hidupmu, nih anak-anak muda, engkau akan dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Apa saja yang dikerjakan tanganmu diberkati, anak cucumu pun akan dipakai Tuhan, diurapi. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Main terus. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun memenuhi seseorang, dia akan menerima kuasa dan otoritas. Bapak Ibu, hari ini yang menyertain kamu, yang mengurapi, namanya Roh Kudus. Dia seorang pribadi loh. Dia akan menjamamu, dia akan memenuhi. Kalau mau dipenuhi nanti kau akan terima kuasa nanti. Ibu sama anaknya suruh maju ke depan. Yang lain tutup mata. Tolong. Namusi. Baju kembang-kembang sama sampingnya. Sama ibu maju ke depan. Ya. Yesus sini depan. Bapak, ini depan. Tutup matamu ya. Buka tangannya dua-dua. Bapak. Ya, Bapak. Bapak. Ada orang-orang yang dengerin saya. Ada orang-orang yang tangannya tadi, di tangannya kamu merasakan gemetar seperti panas, atau di kepalamu panas. Maju ke depan. Saya mau doain. Sini, diaturin tolong. Aturin di depan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, kamu maju ke depan. Panggungnya digeser-geserin dulu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan untuk Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Ibu, lihat saya Ibu. Ya, Ibu. Buka tanganmu dua-dua Ibu. Dari sini saya mau doain Ibu ya. Ya, buka tangannya dua-dua. Tuhan sedang jamah hidupmu. Iya. Ya, kau ngerasain sesuatu yang bergetar kuat di dalam tubuhmu ya. Tutup matamu dan saya berdoa. Tuhan, jamah dia. Jamah dia. Urapi dia. Sekarang Tuhan, sama anaknya di sampingnya, Tuhan jamah itu anaknya atau siapanya, Tuhan tolong jamah Tuhan. Bicara terus, kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Now. Sekarang.
Semakin kuat pengurapan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lihat saya sekarang. Rasain apa kalian? Sampai rasanya masih bergetar terus ya. Ada sesuatu yang bergetar dalam tubuhmu. Siapa yang rasain itu? Tuhan sedang mau buat sesuatu dalam hidupmu. Ini baru kecil sekali manifestasi dari kehadiran Tuhan. Gerejamu dilawat Tuhan Pak suatu hari. Kalian orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalian akan mengalami Tuhan lebih lagi. Jaga kekudusan, jaga kesucian, jaga lidah bibirmu. Nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Yang tadi yang punya utang angkat tangannya. Yang hari ini terjerat utang, punya utang angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Dan satu lagi di belakang. Yang di belakang, satu lagi kan ada dua orang. Nggak usah malu ya, serahin aja ke Tuhan. Ngapain mesti malu? Angkat tanganmu, taruh di dada bagian kan. Kamu berdoa, Tuhan, Engkau sumber dari segala sumber. Engkau pernah tolong aku. Engkau telah buat mujizat dalam hidupku, dan aku berdoa untuk dua orang ini. Bikin divine connection, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Berkati apa yang saja yang dikerjakan tangannya. Jadi apa yang dikerjakan tangannya itu terjadi terobosan, dan tiba-tiba diberkati, dapat keuntungan yang berlipat kali ganda sehingga utangmu selesai dan lunas. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu turun kepada dua orang ini. Tuhan berkati apa saja yang dikerjakan tangannya, bisnis usahanya apapun lah. Engkau sendiri yang tahu, Engkau sendiri yang mengerti, Engkau akan pimpin dia dalam anugerah. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bapak mau doa Bapak ya. Taruh tangan Bapak di dada. Ya. Tuhan berkati Bapak ini dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu apa yang dihadapi, Engkau tahu apa yang sedang dialami. Tuhan, Engkau pegang tangannya, pimpin langkah hidup. Tak perlu khawatir, tak perlu cemas. Tuhan menyertai kamu. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup. Jalan sama Tuhan mulai hari, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada orang-orang yang kalian mungkin baru mengalami sesuatu yang rasanya kok aneh di dalam tubuh. Ada orang dipenuhi Roh Kudus tadi, terus miliki rasa haus dan lapar sama Tuhan. Amin. Kalian yang terlibat pelayanan, kau mesti memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Lebih banyak doa, duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Kita ibadah mulai jam sekarang jam 11, ya 2 jam setengah lah. Oke ya. Padahal kalian masih pingin nikmatin hadirat Tuhan kan sebenarnya. Tapi ngelihat dari mukamu lapar sih, harus ditutup soal. Diberkati.